Halo semuanya, nama saya Muhammad Farel Akil, saya dari kelas 12 Negeri 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas lagi. Dan saat ini tepatnya saya akan mengerjakan tugas Pak Ian, yaitu konfigurasi VLAN. Dan di video ini tuh akan menunjukkan dari awal banget setiap pemasangan mikrotiknya sampai mengkonfigurasinya. So jangan berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke video. Oke, jadi di pemasangan pertama kita membutuhkan 2 mikrotik dan juga dua buah kabel dari mikrotiknya. Yang satunya udah dicolokin ke komputernya. Oke, jadi yang pertama ini kabel dari ISP itu dimasukin ke kabel internet dari mikrotik 1. Oke, setelah sudah, yang kabel yang ini nih kita colokin ke mikrotik 1 untuk mikrotik 2. Lalu yang satunya ini ini satu. Lalu yang duanya ini yang dari komputer ini ke port 2. Oke, setelah masuk kita langsung saja ke menu sistem, lalu ke identity. Ini akan saya ubah menjadi TKJ 1. Lalu apply dan oke. Lalu kita masuk ke IP, ke DHCP client. Lalu kita tambahkan untuk header 1. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke IP, firewall, dan kita masuk ke menu NAT. Lalu kita tambahkan out interface-nya menjadi header 1. Lalu kita masuk ke action. Ini ditunggu saja sebentar karena memang kadang-kadang harus reconnect mikrotiknya. Oke, kita lanjut lagi. Kita klikkan tambah. Lalu di out interface-nya kita menjadi header 1. Lalu di bagian action kita ubah ke mask queried. Lalu kita apply dan oke. Lanjut ke interface, kita masuk ke interface list, lalu ke bagian VLAN, kita tambahkan untuk VLAN ID-nya menjadi 20.0 atau jangan deh 10. Lalu interface-nya ke header 2. Kita apply lalu oke. Lalu klik tambah lagi dan sekarang ini VLAN ID-nya 20 dan ini untuk header 2. Kita apply lalu oke. Lanjut ke bagian IP, kita masuk ke addresses. Kita tambahkan untuk IP-nya yaitu 10.0.0.1 dan slashnya jangan lupa /8. Lalu di bagian interface-nya kita masukkan WLAN 1 lalu apply lalu oke. Lanjut lagi, satu lagi ini untuk yang 20 tadi. Oke, jadi 20.0.1/8. Lalu ini untuk interface-nya untuk yang VLAN 2 lalu apply dan oke. Masuk lagi ke bagian IP, sekarang ke DHCP server, kita tambahkan di DHCP setup. Ini untuk VLAN 1, lalu kita next saja. Oke nih, di next juga, lalu oke. Sekali lagi untuk VLAN 2 nya, sama seperti tadi. Lalu oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bridging. Jadi kita akan masuk ke menu bridge. Di sini kita tambahkan saja. Tidak usah diubah, langsung di apply lalu oke. Kita ke sampingnya yaitu menu ports, kita tambahkan ini apply oke dan ini ditambahkan sampai header 3. Setelah sudah, kita akan lanjut ke menu switch. Dan di bagian VLAN kita tambahkan VLAN ID-nya kita ubah ke yang pertama tadi yaitu 10. Dan di bagian ports-nya ini ditambahkan nih di bagian ada panah-panah gitu. Ini untuk header 2 lalu di apply dan oke. Tambahkan sekali lagi yang ini untuk yang 20. Sama seperti yang tadi kita tambahkan segitiga-segitiganya. Dan ini untuk header 3. Ke menu port.
namun ini port switch, jadi kita masuk ke header 1. Ini yang tadinya di disable kita jadikan secure, dan VLAN headernya kita jadikan add it missing. Di header 2 yang VLAN mode-nya sama seperti tadi, ini di secure, dan VLAN headernya di always ship. Default VLAN ID-nya 10, lalu kita apply dan oke. Sekarang di header 3, VLAN modenya kita ubah ke secure, dan leave as-nya kita menjadikan always strip. Dan yang ini untuk VLAN ID 20, lalu apply dan oke. Sekarang kita masuk ke network sharing dan center, ke menu change adapter setting, lalu di bagian local area connection-nya ini kita disable dan enable, lalu kita ubah jaringan mikrotiknya. Jadi setelah itu kita pindahkan dari port 2 ini ke port 3 karena kita akan mengetes VLAN ID 20-nya. Sekarang bisa dilihat IP dari local area connection ini sudah masuk ke IP VLAN yang kita buat tadi, yaitu 10.0.0.1. Tandanya ini sudah berhasil. Lalu kita disable enable lagi. Dan sekarang cek statusnya lagi, dan VLAN-nya sudah berubah menjadi 20.0.0.1 atau VLAN yang kita setting tadi di VLAN kedua. Kita sudah sampai di penutupnya. Ya mungkin itu saja videonya, semoga bisa membantu Anda. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam video tersebut, dan apabila kata-kata saya banyak yang belibet atau banyak yang tidak bisa dimengerti. Tapi itu saja karena saya sudah berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.